D3 lah, paling kurang lah D3 lah di Faroko sekolah lagi ya. Memang benar teman-teman. Orang Kristen jadinya kalau ke gereja, nih, di bawah pegang bukunya. Dibilang sama pendetanya, share ke pendetanya kan, buku sejarah. Di dalam halaman 211 dikatakan di sini bahwasanya Yesus itu begini. Tengok ya, ada ISBN-nya, buku sejarahnya ada ISBN. RK kan selalu kayak gitu deh. Ini ya, yang ada ISBN-nya. Ya. Jadi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh buku sejarah ini, Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati itu hidup sekian menit lamanya. Kasihan tukang jual buku Bible, kasihan pedagang Bible, nggak laku lagi Bible, nggak laku. Karena teman-teman Kristen udah mengganti kitabnya jadi buku sejarah. Kalau akunya RK lari kok kan, lari kau kan. Makanya aku bilang sama kau Dinda, ya kan, kuatkan mental kau kalau kau mau diskusi sama aku. Kau bilang kita diskusi ilmiah, edukasi, ya Quran versus Bible lah. Jangan pula ngais-ngais buku sejarah. Pak, kamu mute sendiri, kamu ngomong sendiri, jawab sendiri. Dia suruh saya jawab, dia mute saya, dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ini nih kayak gini. Nih. Nih kayak gini, dia ya. Bagaimana bisa? Lihat, dia tanya sendiri nih, dia mute saya nih, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Tajamnya yang begini. Tengoklah kan, begitu diskusi sama aku dia nggak kooperatif dia, Bang. Baru 2 match udah terberak dia. Tadi dia yang ngajak tiktokan, betul nggak? Ya kan, dia ngajak tiktokan, kita maui tiktokan. Sudah, setelah tiktokan, aku bilang aku mau menanggapi, nggak dikasihnya juga. Coba. Ini yang katanya ngalahkan Bang Zuma ini. Mencret berak-berak, makanya aku bilang semua apologet OT itu hanya mainan buatku, cuman mainan. Karena dia nggak dapat gift tadi PK, naik darah dia. Coba, kan ditinggalkannya ini, gitu loh, runutan disiplin ilmu ditinggalkannya. Bagaimana bisa dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri, cobalah. Katanya orang sekolah, dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri. Makanya aku bilang, apologet Oten sekarang udah jijik baca bibelnya, Karena apa dia jijik baca bibelnya? Karena bibelnya tidak bisa menjelaskan apapun. Bibelnya gak bisa menjelaskan apapun. Oh, kok model pertanyaan kayak gitu? Aku pun juga bisa nanya kayak gitu, mirroring kayak gitu loh. Kita ambil kitab Yesaya ya. Nih, kau kalau model pertanyaan kayak gitu, aku pun punya RK. Kitab Ayub lah kita bawa nih ya, nih. Ayub 26:11 nih. Ayub 26:11 aja nih. Nah, kalau main tunjukkan, RK. Tunjukkan mamaku di mana langit bertiang, tunjukkan. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ayub 26:11 dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Mana langit bertiang, mana? Tunjukkan sama aku di mana ada langit bertiang, di mana? Hah? Tunjukkan sama aku mana langit bertiang. Tahu kalau model kayak gitu, ayo. Kau tanyakan sama aku kan di mana gunung yang dibangun oleh Zulkarnain, kan gitu. Kau baca di ayat berikutnya.
mulutnya itu dikatakan ditutupi oleh Allah itu. Gitu loh. Dan kelak ini akan dihancurkan. Akan hancur jika Allah berkehendak. Kalau model tanya-tanya di mana ini, di mana ini, di mana ini, aku pun bisa ya. Di mana ada langit bertiang, tunjukkan. Atau ini. Kalau main tanya-tanya ini, kau bubuk kau sama aku kalau model. Tadi kita udah sepakat kan? Kita diskusi itu jangan merosting, jangan framing, bubuk kok nanti nangis kok kami ini. Yehezkiel 23:20. Tunjukkan nama aku laki-laki yang zakarnya sebesar zakar kuda. Ia berahi kepada kawan-kawan bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Di mana? Hah? Jangan kau tanyakan sama aku temboknya Zulkarnain. Hah? Tunjukkan sama aku di mana? Keras si Rifa dalam berdialog masalah ini, lebih keraslah si Nandar berdialog masalah ini daripada si Faruk. Asli, makanya pentingnya sekolah. Ya, pentingnya sekolah adalah supaya tahu mana subjektif, mana objektif. Cuman diskusi sama Bang Faruk lah mukanya mau nangis, tengok lihat. Cuman diskusi sama aku aja mukanya mau nangis. Kalau sama yang lain bisa ketawa-ketawa kau. Bisa ngejek-ngejek kau, menghujat ngolok-ngolok kau, sama aku bubuk kau. Bubuk kau. Aku udah bilang tadi jangan roasting, jangan framing, kita diskusi baik-baik aja. Kau yang memulai, bubuk lah kau kedua. Tunjukkan sama aku RK. Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda, tunjukkan. Nanti ku tunjuk. Kau ada ilmu, Faruk. Ternyata nggak adanya ilmumu. Longor. Gimana lah kau, makanya jadilah kau longor, Faruk. Hidung Agung 6. Jawab dulu, Faruk. Kok miut-miut jawab pertanyaan su. Jangan dipaksakan si RK-nya, kasihan dia, Wak. Kasihan si Faruk ini loh. Kasihan loh si Faruk ini. Aku pikirnya ada ilmunya. Salah aku debat sama si. Nih. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Di mana ada perempuan yang punya badan kayak pohon kurma. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Dan buah dadamu gugusannya. Tunjukkan sama aku perempuan yang punya buah dada seperti gugusannya pohon korma. Tunjukkan. Lanjut sekolah. Pertanyaan saya sarankan kamu lanjut sekolah. Kayak si Ripa itu dia lanjut sekolah. Data dari kau, ya, data kredibel dari kau, dari Bible kau, Quran versus Bible, kau bawa buku sejarah. Kenapa? Jijik kau orang isinya kayak gini, coba. Makanya kau mau larikan ke buku sejarah. Karena isi Bible kau gini-gini semua modelnya. Kita kan tunjuk-tunjukkan tadi kan? Tunjukkan samaku RK, tunjukkan samaku RK, perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Tunjukkan. Tunjukkan. Ayo korma RK, tunjukkan RK. Hah? Nangis nggak kau? Jangan sampai kubuka ya. Aku terserah pegang sama RK ya. Jangan sampai kukuliti isi bibel kau ya. Jangan sampai kukuliti isi bibel. Jangan sampai kukuliti. Rifa dan Nandar, tolong dulu ajarkan ini manusia ini cara berdebat. Aku, di mana perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma? Ya? Atau seperti apa yang tertulis di dalam Yehezkiel 23 nomor 20. Tunjukkan sama aku laki-laki yang punya buah zakar sebesar zakar kuda. Tunjukkan. Tunjukkan RK. Nandar, tolong ajarkan dulu Faruk untuk berdebat secara objektif itu seperti apa. Ya. Atau usulkan dia, rekomendasikan dia untuk dia sekolah lagi.
dari awal kan ku bilang tadi teman-teman kan, sebelum PK-nya dimulai. Kita jangan framing, kita jangan roasting. Diskusilah kita ilmiah. Kan wajar kan aku minta Bible versus Quran, Quran versus Bible. Ini lari dong sejarah. Bible jadi sesuatu yang ditinggalkan, Bang. Buku sejarah yang dibacakan share tadi. Kalau tiga lah, paling kurang lah D3 lah di Faroko sekolah lagi ya. Memang benar teman-teman. orang Kristen jadinya kalau ke gereja. Nih, di bawahnya pegang bukunya. Dibilang sama pendetanya, share ke pendetanya kan, buku sejarah. Di dalam halaman 211 dikatakan di sini bahwasanya Yesus itu begini. Tengok ya, ada ISBN-nya, buku sejarahnya ada ISBN. RK kan selalu kayak gitu deh kan. Ini ya, yang ada ISBN-nya. Ya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh buku sejarah ini, Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati, orang mati itu hidup sekian menit lamanya. Kasihan tukang jual buku Bible, kasihan pedagang Bible, nggak laku lagi Bible, nggak laku. Karena teman-teman Kristen udah mengganti kitabnya jadi buku sejarah. Kalau akunya RK lari kok kan, lari kau kan. Makanya aku bilang sama kau Dinda, ya kan, kuatkan mental kau kalau kau mau diskusi sama aku. Kau bilang kita diskusi ilmiah, edukasi, ya Quran versus Bible lah. Jangan pula ngais-ngais buku sejarah. Cobalah, ini aku sampaikan teman-teman ya, dalilku kuat. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itu adalah hudan nas, petunjuk untuk manusia. Jadi informasi apapun yang ingin kita ketahui dari orang-orang pada masa lampau, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk hidup manusia, ya, maka petunjuk yang harusnya kita cari itu sumber kredibelnya dari mana? Dari Al-Quran kan? Mana kalian pilih? Informasi yang diceritakan oleh buku sejarah atau informasi yang disampaikan oleh Al-Quran? Mana yang lebih kalian percaya? Mana yang lebih kalian percaya? Coba teman-teman. Mana yang lebih kalian percaya? Apa yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Coba. Apa yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Hah? Yang disampaikan Quran atau buku sejarah? Quran atau buku sejarah yang kalian pilih teman-teman? Saudara muslim, Quran atau buku sejarah? Hah? Antara Quran dengan buku sejarah, coba. Quran kan Quran. Jadi begitu, Bang. Ketika kita berdiskusi, kita jangan ngikuti pola pikir orang bodoh. Itulah metode yang saat ini mereka lakukan, Bang. Mereka mau menggiring imanmu, mereka mau menggiring bacaanmu, supaya kau lebih condong baca sejarah daripada Quranmu. Jangan ikuti dia. Dia itu si kafir yang bodoh, yang telah mengangkangi dan meninggalkan kitabnya. Jangan ikutin. Makanya aku bilang, kalau ada di depanku buku sejarah bercerita tentang Isa dan Al-Quran bercerita tentang Isa, yang ku injak-injak, buku sejarah ku injak-injak. Apa tujuan mereka? Menjauhkan kalian dari Al-Quran. Itu tujuan mereka, teman-teman. Boleh kita diskusi sama orang bodoh, tapi kita jangan ikut bodoh. Ketika menunjukkan fakta sejarah mengatakan begini, ikutan kita. Cari sumber kredibel dari sejarah. Oh, sejarah juga mengatakan begini. Sejarah Yesus mengatakan begini dalam buku sejarah. Oh, sejarah Nabi Isa AS juga mengatakan begini dalam buku sejarah. Ya Allah ya Tuhanku, Al-Quranmu menjadi sesuatu yang ditinggalkan.
Sementara nabimu Nabi Muhammad SAW berdarah-darah, penuh air mata. Berapa nyawa dari saudara muslimmu yang meninggal, yang mati di medan perang untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu. Malah kau berpegang kepada buku sejarah. Di mana pemikiranmu? Di mana pemikiran kita? Itu yang mereka giring, Bang. Mereka berupaya menggiring kita supaya meninggalkan Al-Quran dan percaya kepada buku-buku lainnya selain Al-Quran. Makanya dia bubuk. Kalau dia diskusi sama aku bubuk, nggak akan ku ikuti gaya diskusi dia yang mengais-ngais pada buku sejarah. Berkali-kali ku katakan, kalau kau telah menginjak-injak harga diri kitab kau, jangan kau paksakan aku seperti kau yang menginjak-injak harga diri kitab suciku. Nggak bisa kau framing aku. Makanya ku bilang, aku salah satu apologet Islam yang mantan oten, yang nggak bisa kalian giring. Akhirnya apa? Gaduh kan? Gaduh. Siapa yang pertama? Ito, assalamualaikum Ito Isti. Coba jujur Ito. Siapa yang pertama memancing kegaduhan? Dia atau aku? Dia, RK. Karena framing dia nggak apa bang, nggak tembus. Dia berupaya memframing, dia berupaya menghipnotis, ya kan, mengekang cara berpikirku dengan mengikuti cara berpikir dia. Dia lupa, aku pun pernah belajar ilmu mantik. Aku pun pernah belajar ilmu mantik sama guruku. Gak bisa kau kendalikan cara berpikirku, gitu loh. Mengikuti kosakatamu gak bisa bang. Islam itu keren. Gitu loh. Ini ada Ustadz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dio, silakan Ustadz Dio. Kalau ada yang mau dikoreksi tadi Ustadz dari diskusi tadi. Tadi RK itu di luar menantang Bang Faro. Nah, pada saat PK dia menyuruh Bang Faro menjawab. Terus kata Bang Faro, TikTokan kita. Iya, kau jawab aja. Berarti TikTokan kita. Nah, dia yang meminta TikTokan, dia pula lagi yang mengamu. Itu. Iya kan dia Padahal kan, awalnya dia kan. Dengar kan, dia yang duluan ngajak TikTokan kan. Iya. Udahlah TikTokan. Ku kasih dia kesempatan untuk menyelesaikan narasinya. Kan ku bilang, aku menjawab. Gak dikasih aku ngomong, aku tahu dia ngajak TikTokan supaya dia timpal suaraku. Aku udah tahu itu, ini kena aku. Dia pakai soundcard, aku enggak. Kalau TikTokan apapun ceritanya, narasiku ini akan kebenam sama suara dia. Gitu loh. Makanya aku berupaya dia. Di awal menantang dia. Iya, makanya ketika dia bernarasi, aku berupaya diem supaya narasiku tuh kedengeran, gitu loh. Tapi begitu aku yang mau menjawab pertanyaannya, wow, gak bisa lagi nih. Memang ngajak gaduh deh. Ini ngajak berantem ini, mereka diskusi lagi berantem ini. Gak bisa itu, teman-teman Kristen ya. Gak bisa kalian jawab itu pertanyaanku itu, berat itu. Tapi Bang Faro gini, Mana Maria yang orang Yahudi hidup di tengah-tengah Yahudi, patuh dan tunduk pada hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sementara dia hamil tanpa seorang suami. Kalau kau mengais di dalam Bible gak akan bisa kau jawab. Satu kitab yang bisa menjawab itu, kau baca Al-Quran Dinda dalam surah Maryam ayat 16 sampai selanjutnya. Kenapa aku berani berkata begini? Ini pengalaman spiritualku bang. Wallahi bang, dulu waktu Kristen hampir gila aku mikirkan itu gila. Karena sebelum aku sampai ke dalam kitab Matius dan Lukas, aku sudah baca kitab ulangan tentang hukum perkawinan Yahudi. Loh, ini kok jadi kayak gini? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk melahirkan? Dia kan tinggal di tengah-tengah Yahudi nih. Orang Yahudi ini bagaimana bebas dari rajam ulangan 22? Bagaimana ceritanya ini? Sampailah aku kepada Al-Quran bang. Makanya dalam laguku ku bilang kan, Ebit Gondrong, sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama, ku tanyakan pada Quran. Masuk akal. Maryam ayat 16. Begitu dia mendapatkan kabar tentang kehamilannya, ini manusiawi.
rasional, logika. Dia kabur. Bahasa Medannya spuring. Dari sebelah timur Bait Allah ke tempat yang jauh. Karena dia tahu kalau aku nggak kabur dibunuh, dirajam. Mereka nggak akan percaya perkataanku. Jalan satu-satunya kabur. Udah, ku baca ini bang nomor ayat 17, 18, 19, sampai ke 30. Nangis aku bang baca Quran pertama kali itu bang. Ya Allah, ini dia jawabannya. Isa ibnu Maryam kali pertama menunjukkan mukjizatnya. Orang tersungkur. Kututup Quranku waktu itu bang. Setelah sampai di ayat 32 ini, 32 Quranku kututup. Berpikir aku gini, jangankan di masa lampau, di masa sekarang saja, kalau ada anak yang baru lahir bisa bicara, kabur orang semua. Kabur. Jangan-jangan pun ya tak sedikit dari orang akan menyembahnya menjadikannya Tuhan. Luar biasa ini. Ku baca lagi kan di ayat sebelumnya sebelum di ayat 30 ketika Maryam itu merintih, aduhai, alangkah baiknya jikalau aku mati sebelum merasakan ini, aku menjadi orang yang ditinggalkan. Logika. Karena apa? Aku sambung sama logikaku. Nggak pernah ada perempuan waktu melahirkan, oh hai asik. Hai, aduh nikmatnya au. Nggak ada. Hampir semua perempuan itu ketika melahirkan